Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Masih di bulan Agustus, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan bangsa Indonesia. Marilah dengan penuh syukur kita pekikan semangat kemerdekaan. Merdeka! 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 Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu di sepanjang karya pelayanan kami. Mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk setiap berkat yang Engkau limpahkan atas keluarga kami. Mengucap syukur untuk persekutuan yang indah pada hari ini. Berkati kami Tuhan, hadirlah Roh Kudus di tengah-tengah kami bersekutu. Engkau mengurapi setiap hati untuk menerima firman Tuhan. Engkau memberkati dengan hikmat dan kepandaian yang dari Tuhan bagi hamba-Mu yang penuh dosa dan kelemahan yang akan menyampaikan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Syukur kepada Tuhan, sebab atas perkenannya saya diizinkan menyapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian melalui pelayanan ibadah online bersama Bakor Kris RSPP Jakarta. Dan renungan pada hari ini saya beri judul Bekerja dengan Merdeka. Bacaan firman Tuhan dipilih dari Injil Lukas 13 ayat yang ke-10 sampai 17. Lukas 13 ayat yang ke-10 sampai 17. Pada suatu kali ketika Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadah pada hari Sabat, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya di atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya dan keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Jauh ini pembacaan kitab suci kita. Saudara, bekerja sudah menjadi bagian dalam hidup semua orang dewasa. Apapun bidang pekerjaannya, dimanapun tempatnya, berapapun penghasilannya, bekerja adalah kewajiban setiap orang. Beragam juga motivasi orang bekerja, tetapi tidak mungkin orang menghindarkan diri dari kerja. Bekerja memang bermanfaat sebagai aktualisasi diri untuk memperoleh pengalaman, mengasah kemampuan dan keterampilan karena tuntutan kebutuhan hidup, atau bahkan ada orang yang bekerja sekedar untuk bertahan hidup. Saudara, bekerja memang melelahkan. Bekerja banyak tantangannya.
Bekerja juga belum tentu selalu baik di mata orang lain. Kadang ada yang menganggap rendah pekerjaan kita, ada yang mencela, ada pula yang malah merusak semangat kerja kita, atau bahkan ada yang mencurigai pekerjaan kita. Apapun pekerjaannya, pasti ada tantangannya. Jadi yang penting, jangan menyerah. Lebih jauh kita akan belajar dari keteladanan Tuhan Yesus, sebagaimana yang tadi sudah kita baca di dalam Lukas 13. Karya Yesus jelas memiliki visi yang kuat, yaitu kuasa Tuhan dinyatakan dan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Misi Tuhan Yesus pun sangat jelas, yaitu membebaskan orang dari penderitaan dan sembuh dari sakit. Mari kita pun mengingat apa visi dan misi kita dalam bekerja. Setidaknya kita memperoleh gambaran dari Tuhan Yesus. Bacaan hari ini mengajak kita belajar dari karya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan karyanya, ketika mujizat kesembuhan terjadi, ketika ada seseorang yang terbebas dari penderitaan hidupnya, apakah serta-merta orang akan melihat kuasa keilahian Kristus itu? Ternyata tidak. Tuhan Yesus menghabiskan hari Sabatnya di rumah ibadat. Selain beribadat, ia melakukan pekerjaan, mengajar di sana. Saat itu, oleh rasa belas kasih, Tuhan Yesus melakukan mujizat pada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki roh hingga membuatnya sakit. Penyakit itu begitu parah sehingga semua orang menganggap bahwa dia tidak akan mungkin disembuhkan lagi. Dan saking lamanya sakit itu pun membuat dia sangat menderita. Dan pada saat itu, seorang yang kedapatan sakit atau memiliki cacat tubuh seringkali dianggap tidak kudus, dianggap berdosa, atau mendapatkan kutukan. Sehingga di dalam rumah ibadah pun mereka tidak duduk bersama-sama dengan jemaat yang lain. Jadi kita bisa membayangkan betapa ia pun mengalami tekanan batin dari orang-orang di sekelilingnya, bahkan jemaat Tuhan. Selain beban fisiknya, beban psikis dialaminya. Sekalipun demikian, perempuan yang sakit 18 tahun tadi, dia tetap setia pergi ke rumah ibadat pada setiap hari Sabat. Hal inilah yang dipandang oleh Tuhan Yesus, hal yang tidak pernah dipikirkan oleh semua orang. Tuhan Yesus memandang ketulusan hati seseorang untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Kesetiaan seseorang untuk datang kepada Tuhan sangat dihargai oleh Tuhan Yesus. Memang tidak tampak dalam kisah itu bahwa ia memohon kepada Tuhan mencari pertolongan, atau mungkin niatnya memang tulus hanya ingin mendengarkan pengajaran saja. Tetapi Tuhan Yesus sangat mengerti, sangat peduli dengan penderitaan perempuan itu. Dan Tuhan Yesus memilih melakukan apa yang terbaik bagi jiwanya. Tidak hanya menolong dari sakit fisiknya, tetapi Tuhan Yesus sangat mengerti apa yang ada di dalam batinnya. Tuhan Yesus memulihkan batin dan imannya. Walaupun perempuan itu tidak memintanya, tetapi ini menunjukkan sedemikian besar belas kasihan dan anugerah Tuhan yang peduli, bertindak, menolong, menghibur dan memulihkan dengan kata-katanya, "Kamu sudah dibebaskan." Karya Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan dan kebaikan menyembuhkan seseorang itu ternyata memunculkan reaksi berbeda bagi para mereka yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Tuduhan pelanggaran hukum Sabat disampaikan oleh kepala rumah ibadat kepada Tuhan Yesus. Peristiwa penyembuhan di hari Sabat dipandang sebagai tindak kejahatan, melanggar hukum agama, yaitu pelarangan bekerja di hari Sabat. Namun kita menyaksikan
kuasa Allah tetap terjadi melalui Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus memberikan tanggapan yang begitu tegas, menunjukkan bahwa merekalah yang selama ini salah menafsirkan dan menjalankan hukum yang mereka berlakukan. Hukum agama yang mereka tinggikan ternyata mereka jalankan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Seringkali praktek keagamaan mereka justru tidak memanusiakan manusia. Saudara, bagian mana yang menjadi pembelajaran bagi kita saat ini? Yang pertama, belajar dari perempuan sakit yang disembuhkan Tuhan Yesus. Mari kita kerjakan bagian kita dengan setia dan tekun. Kerinduan untuk selalu mendengarkan pengajaran akan menguatkan kita menjalani kehidupan. Dalam menjalankan tanggung jawab, hendaknya kita tidak bergantung pada sikap, pandangan, perlakuan, ketidakpedulian orang lain pada kita. Kita tidak bisa menuntut setiap orang akan menyukai kita, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan jauh lebih tahu dan lebih mengenali batin kita, walau kita tidak memintanya. Tuhan akan memberikan apa yang baik bagi jiwa dan raga kita. Waktu panjang penderitaan mengajarkan kita pada sebuah kesabaran dan ketekunan, bahwa tidak ada persoalan yang tidak terselesaikan dalam kuasa Tuhan. Jadi mari kita bekerja di bagian kita, dan Tuhan akan bekerja di wilayah yang tidak terjangkau oleh kita, sebab kuasanya melampaui segala apa yang kita punya. Dan bila waktu kemerdekaan itu tiba, tidak hanya satu pribadi yang terlepas dari belenggu penderitaan, melainkan semua orang di sekitarnya ikut bersukacita menyaksikan kuasa Tuhan dinyatakan. Yang kedua, belajar dari Tuhan Yesus. Mari kita bekerja dengan mengingat selalu bahwa kita berada pada visi dan misi Allah untuk menyatakan kuasanya, menolong yang lemah, menderita, miskin, dan membutuhkan kemerdekaan hidup, tidak hanya raga tetapi bagi jiwanya. Mari kita bekerja di atas kebenaran, bukan untuk mencari pujian, bukan untuk keagungan diri, tetapi oleh belas kasihan dan kemanusiaan. Maka nama Tuhan akan dimuliakan oleh lebih banyak orang. Bekerja di atas kebenaran akan menjadi kesaksian hidup kita bagi mereka yang tidak mengenal, bahkan membenci atau menolak Kristus, sehingga mereka sadar dan bertobat atas kesalahannya. Mari kita lebih berani lagi memberlakukan kebenaran dan nilai kemanusiaan yang Kristus ajarkan. Bekerja dengan merdeka adalah bekerja di atas kebenaran dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bekerja dengan merdeka adalah bekerja tidak bergantung atau menuntut kebaikan orang lain atau atasan. Bekerja dengan merdeka adalah bekerja dengan rasa tanggung jawab sebagai ucapan syukur terlibat dalam karya Allah bagi sesama, dan dengan penuh kegembiraan mempersembahkannya kepada Allah. Satu ayat yang meneguhkan kita hari ini, saya pilih dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Saat hening bagi kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Ajar kami Tuhan supaya kami dimampukan untuk menjalankan firman Tuhan, bekerja dengan merdeka, tidak bergantung pada orang lain dan atasan. Mengucap syukur karena terlibat dalam karya Allah di dunia ini. Dan kami terus
melanjutkan perutusan-Mu dengan penuh kegembiraan, melayani sesama. Tuhan, kami membawa dalam doa kami bagi pengurus dan anggota Bakor Umkris RSPP. Kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami, supaya di dalam wadah Bakor Umkris RSPP ini kami sungguh diberdayakan, diteguhkan iman kami, dan kami saling belajar satu sama lain tentang pengalaman iman kami. Kami juga berdoa bagi para pasien yang berobat atau dirawat di RSPP. Kiranya Tuhan menjamah mereka, memberkati mereka, memberikan mereka kesembuhan melalui segenap karya pelayanan para tenaga medis di rumah sakit ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi tim pastoral dalam pelayanannya setiap hari Senin dan Kamis. Tuhan berikan keteguhan, kesukacitaan, ketekunan dan kesetiaan di dalam pelayanan mereka. Engkau sendiri Allah yang memilih mereka. Engkau akan memampukan mereka dalam segenap karya pastoral yang mereka jalankan. Dan biarlah semuanya boleh dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi pelayanan ibadah online yang diadakan pada setiap hari Jumat. Tuhan memberkati supaya pelayanan ini sungguh boleh mendewasakan iman kami, menjadi pemeliharaan iman kami, dan menguatkan serta meneguhkan di dalam karya pelayanan kami. Kami berdoa bagi segenap komponen yang ada di dalam manajemen RSPP dan juga Perma Medika IHC. Tuhan berkati mereka supaya di dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya dilakukan dengan takut akan Tuhan. Engkau memilih mereka, Engkau akan memampukan mereka, Engkau memberkati setiap karya pelayanan mereka, dan semuanya dilakukan juga hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa bagi gereja dan para pemimpin gereja dimanapun berada. Berkati Tuhan di dalam mereka memimpin umat, di dalam mereka melakukan penggembalaan umat Tuhan, di dalam mereka menjalankan setiap kebijakan organisasi, dan di dalam mereka memelihara iman jemaatnya. Tuhan sendiri yang menolong mereka dengan hikmat dan kepandaian yang dari Engkau. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintahan DKI Jakarta, bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan kiranya memberkati para pemerintahan bangsa kami di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya mereka boleh menggunakan kekuasaannya dengan rasa takut akan Tuhan. Kami bersyukur atas kemerdekaan ke-77 tahun bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau terus memberkati bangsa kami, supaya semakin terwujud kemakmuran rakyat. Juga Engkau akan memberkati bangsa kami dengan keamanan, dengan keutuhan, dengan kesatuan, dan dengan kemakmuran yang menjadi pengharapan kami selama ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi persembahan yang kami kumpulkan dalam persekutuan saat ini. Mari Tuhan Engkau memberkati persembahan kami supaya bermanfaat bagi pelayanan kami. Tuhan juga memberkati ketulusan hati kami di dalam memberikan persembahan, dan kiranya kami terus belajar untuk mempersembahkan seluruh hidup kami bagi pelayanan Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas kehidupan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang belum kami mohon dalam doa kami dan hendak Engkau berikan. Kami percaya apa yang dari Engkau pasti kebaikan bagi kami. Kami naikkan seluruh doa kami di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami juga memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Amin. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.